Sirkuit Mandalika terus berbenah, ditarget rampung 14 Maret 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo optimis pembenahan sirkuit internasional Mandalika Lombok bisa diselesaikan maksimal tanggal 14 Maret 2022. Termasuk juga dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Dengan tercapainya target tersebut, Bamsud meyakini pelaksanaan balapan internasional MotoGP 2022 yang akan dilangsungkan di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 dapat berlangsung sukses. Sejumlah perbaikan sarana dan prasarana di dalam sirkuit internasional Mandalika sudah selesai dilakukan. Semisal, race track, race second building, race elektronik, grandstand, VIP village, serta temporary facility untuk menambah tempat bagi para pembalap dan tim. Ujar Bamsud dalam keterangannya Sabtu 22 Januari 2022. Hal ini ia sampaikan usai bertemu mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang ditunjuk menjadi Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Bamsud menuturkan perbaikan sarana dan prasarana pendukung di luar sirkuit internasional Mandalika sudah terus dilakukan. Adapun pekerjaan yang tengah dilaksanakan antara lain, pelebaran jalan dari 2 jalur menjadi 4 jalur, perbaikan drainase, hingga penghijauan di sepanjang jalan bundaran Bandara Internasional Lombok sampai Bundaran Sunggung. Penghijauan juga dilakukan di 5 bukit yang ada di sekitar sirkuit internasional Mandalika. Pembangunan observation gate di Bukit 360 Mandalika yang berada di tikungan 10 sirkuit Mandalika terus dikebut. Bukit 360 ini memiliki pemandangan 360 derajat menghadap langsung sirkuit Mandalika dan Samudra Hindia, kata Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud menjelaskan nantinya akan dilakukan mekanisme travel bubble saat para pembalap dan tim MotoGP datang ke Indonesia. Menurutnya, travel bubble ini diterapkan agar para pembalap dan tim dapat melakukan kegiatan dengan menghindari resiko penularan virus COVID-19. Dorna telah menguji penerapan travel bubble bagi pembalap, kru, dan official team yang akan mengikuti MotoGP di Mandalika. Selama travel bubble diterapkan, para pembalap dan tim boleh melakukan uji coba di paddock, pungkas Bamsud. Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh pihak terkait hanya boleh berinteraksi di antara mereka saja dan tidak boleh kemana-mana, sehingga aktivitas di paddock juga akan tertutup bagi masyarakat umum. Sebagai informasi, pertemuan Bamsud dengan Hadi Cahyanto turut dihadiri oleh Direktur Utama ITDC, Abdul Bar Mansur, dan jajaran direksi baru MGPA, antara lain Direktur Utama Priyadi Satria, para Wakil Direktur Cahyadi Wanda, Aji Munarwianto, Samsul Purba, dan pembalap senior dan Dewan Pembina IMI Pusat, Ricardo Gelael. Bos Sepang tidak takut ancaman balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tercatat ada penambahan balapan MotoGP di benua Asia pada musim 2022. Adalah sirkuit Mandalika, Lombok yang akan menggelar aksi balap Fabio Quartararo dan kawan-kawan pada seri kedua, 20 Maret nanti. Diyakini kehadiran sirkuit Mandalika bakal mengancam popularitas balapan MotoGP milik negara tetangga, Malaysia, yang secara reguler berlangsung di sirkuit Sepang. Sirkuit Sepang bahkan sudah masuk kalender kejuaraan dunia balap motor sejak 1999. Apalagi, bukan rahasia lagi,
begitu banyak penonton asal Indonesia menyaksikan langsung balapan MotoGP di Sepang. Jumlah penonton MotoGP Malaysia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semua tidak lepas dari pengaruh besar para penonton dari Indonesia, ujar CEO SIC Dato Razlan Razali dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, saat ini publik tanah air sudah bisa menonton balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Akankah hal ini sebuah ancaman untuk sirkuit Sepang? CEO Sepang Razlan Razali dengan tegas menjawab tidak. Mungkinkah balapan Indonesia yang baru menjadi masalah bagi Sepang? Apalagi Indonesia secara tradisional mewakili hampir 20% dari jumlah penonton MotoGP Malaysia, ujar Razlan Razali. Sekali lagi, saya rasa tidak, karena Mandalika berstatus seri kedua, sementara Malaysia kedua dari terakhir. Kami sempat berpikir Buriram MotoGP Thailand bisa berdampak pada gelaran MotoGP di Sepang ketika kali pertama digelar, tapi ternyata tidak. Lanjutnya, alih-alih terancam sirkuit Mandalika, Razlan Razali justru memprediksi antusiasme MotoGP Malaysia 2022 di sirkuit Sepang bakal sangat tinggi. Apalagi sejak awal pandemi COVID-19, belum pernah lagi balapan MotoGP mampir ke Sepang. Razlan Razali turut menginformasikan bahkan untuk tes pramusim di Sepang bulan Februari, antusiasme publik Malaysia sudah sangat tinggi. Saya sudah mendengar setidaknya 10.000 penonton dibolehkan menyaksikan tes MotoGP di Sepang. Ini luar biasa, dan begitu banyak pembicaraan mengenai tes ini di media sosial. Razali menuturkan. Ya, kami mengkhawatirkan kondisi Omikron saat ini, tapi di sisi lain, mereka juga sangat bersemangat mendengar deru mesin MotoGP lagi. Lanjutnya, animo penonton Indonesia yang begitu besar, pemerintah memutuskan untuk menambah tiket yang akan dijual dalam gelaran MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal itu berdasarkan persetujuan Presiden Jokowi yang menambah penonton MotoGP dari 63.534 orang menjadi 100.000 orang. Jumlah itu merupakan setengah dari kapasitas sirkuit Mandalika yang mampu menampung 200.000 penonton. Mario Aji geber bersama gubernur di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia, Mario Suryo Aji menjalani uji coba di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Selasa 18 Januari 2022. Uji coba ini adalah bagian dari persiapan Aji yang akan debut di Moto3 2022. Sebagaimana diketahui, pembalap berusia 17 tahun pada November 2021 lalu. Dia bersama pembalap Jepang, Taiyo Furusato, diproyeksikan untuk debut di Moto3 2022. Selain itu, Mario Aji juga mendapat support dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terciduk berada di sirkuit Mandalika dengan naik motor Honda ADV 150 bersama Mario Aji. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @khofifah.ip. Terlihat Gubernur Jawa Timur tersebut menggunakan baju merah dengan celana hitam mengendarai motor ADV 150. Alhamdulillah, berkesempatan menjajal sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan skuter Matic sembari memberi dukungan kepada Mario Suryo Aji, rider asal Magetan, Jawa Timur dalam sesi latihan jelang Moto3 GP, tulis Khofifah dalam caption postingan. Tak cuma menjajal sirkuit Mandalika, Khofifah bersama jajaran stafnya juga turut mengunjungi pedok Mario Suryo Aji. Ia melihat motor yang digunakan Mario Suryo Aji di pedok tersebut. Potret yang dibagikan Khofifah ini pun mendapat respon dari warganet di kolom komentar. Mario yang pada akhir Oktober lalu mengalami cedera berat, sempat diragukan tampil pada musim depan. Akan tetapi, prestasi Aji sebelum cedera membuat tim asal Jepang itu mempercayainya. Sekedar informasi,
Aji mengumpulkan pundi-pundi prestasi sejak 2018 lalu. Saat itu, dia menempati 5 besar Asia Talent Cup 2018. Di tahun yang sama, ia mengeyel peringkat 6 Asia Road Racing Championship bersama Honda CBR 250RR. Setahun berikutnya, ia naik di level Moto3 Junior dan berada di peringkat ke-18. Kemudian, peringkat ke-16 di ajang Red Bull Rookie Cup. Pada tahun lalu, Mario Aji juga berpartisipasi dalam ajang FIM-CV bersama Repsol. Dia mengemas 58 poin dan bercokol di peringkat ke-12 klasemen akhir. Aji mengaku optimis untuk menghadapi Moto3 2022. Oleh sebab itu, dia selalu menambahkan kemampuannya dalam hal kecepatan dan ketangkasan di lintasan. Dari laporan Corsa di Moto, pada Rabu 19 Januari 2022, penggemar Marc Marquez ini melakukan tes di sirkuit Mandalika. Dia sudah mengendarai motor yang akan dipakainya di Moto3 musim depan. Bersama banyak pembalap lain dari kejuaraan Asia, pembalap Indonesia ini melaju dengan kecepatan penuh di sirkuit Mandalika dengan sebuah Honda CBR 250RR. Tes yang menarik, mengingat trek ini adalah bagian dari kalender 2022, tulis laman tersebut. Kini, Aji bersiap untuk melakoni debutnya di pentas balap bergengsi dalam satu musim penuh. Dia mengambil alih slot yang sempat diduduki kompatriotnya, Andi Farid Izar, bersama Honda.